Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga di pagi yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan umur yang panjang serta barokah bagi Bapak Ibu di usia yang semakin mulia. Perkenalkan saya, Dr. Aisyah Rahma. Sudah lebih dari 15 tahun saya mendampingi ribuan pasien lansia dari berbagai daerah. Hampir setiap pekan, saya mendengar keluhan yang sama. Dok, saya sering terbangun tengah malam hanya untuk ke kamar mandi. Badan jadi lemas tidur, tidak nyenyak pagi, cepat lupa. Tahukah, Bapak Ibu sering buang air kecil di malam hari? Memang terlihat sepele. Banyak yang bilang, wajar kan sudah tua. Padahal, di balik itu ada tanda-tanda tubuh kita butuh perhatian lebih. Kabar baiknya, solusi seringkali bukan obat mahal, tapi justru ada di piring makan kita sendiri. Dalam video kali ini, saya akan membagikan 7 jenis ngucok alami yang insya Allah bisa membantu Bapak Ibu tidur lebih nyenyak, ginjal lebih tenang, dan tidak bolak-balik ke toilet. Sebelum Anda menonton lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami and video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sering terbangun malam hanya untuk buang air kecil bukanlah hal sepele. Saat usia bertambah, fungsi ginjal dan kandung kemih kita ikut melemah. Banyak orang mengira itu wajar, padahal kalau dibiarkan terus-menerus bisa menurunkan kualitas hidup. Saat kita tidur, seharusnya seluruh organ juga ikut beristirahat. Ginjal pun butuh tidur supaya bisa memulihkan diri. Tapi pada banyak lansia ginjal justru lembur membuang kelebihan gula darah atau garam berlebih dari makanan harian kita. Akibatnya, kandung kemih cepat penuh rasa, ingin pipis muncul berkali-kali di tengah malam. Tidur jadi terpotong, badan lelah, otak pun tidak sempat membersihkan memori. Banyak pasien saya datang dengan keluhan gampang lupa, cepat lelah, mudah marah. Padahal akar masalahnya seringkali hanya karena tidur malam yang selalu terganggu. Kalau Bapak Ibu sering mengalami ini, jangan dianggap wajar. Mulailah memperhatikan apa yang kita makan setiap hari. Karena rahasia tidur nyenyak tidak hanya pada obat mahal, tetapi pada makanan sederhana, salah satunya biji-bijian alami, yang insya Allah akan kita bahas bersama-sama. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, tahukah bahwa salah satu penyebab utama sering pipis malam bukan hanya karena usia, tetapi juga pola makan kita sehari-hari. Banyak lansia terbiasa makan nasi putih lauk, berlemak, makanan tinggi garam, tapi jarang sekali menambah serat dan biji-bijian alami di piring makan. Padahal serat larut magnesium kalium yang terkandung dalam ngucok alami sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tanpa asupan serat dan mineral yang cukup, ginjal harus bekerja lebih keras, membuang kelebihan gula atau garam dari darah melalui urin. Hasilnya tubuh terpaksa sering buang air kecil, terutama saat malam ketika kita tidur terlentang. Cairan yang siang hari menumpuk di kaki akan berpindah ke kandung kemih. Selain itu, pola makan yang hanya mengandalkan karbohidrat sederhana seperti nasi putih membuat gula darah mudah naik turun. Ketika gula darah melonjak di malam hari, ginjal harus lembur membuang sisa gula lewat urin. Inilah yang sering menjadi pemicu Bapak Ibu bolak-balik ke toilet. Karena itu, menambahkan ngukok alami ke pola makan bukan sekadar tren, tetapi solusi nyata untuk membantu tubuh bekerja lebih ringan dan tidur lebih nyenyak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sering buang air kecil di malam hari. Kalau dibiarkan terus-menerus, tidak hanya mengganggu tidur,
tapi juga melemahkan banyak organ penting. Saat tidur, sering terpotong tubuh kita, kehilangan waktu istirahat yang paling berkualitas. Otak pun tidak sempat membersihkan sisa-sisa memori yang seharusnya disusun ulang saat tidur. Inilah alasan banyak lansia cepat lupa, pikiran terasa berat, bahkan mudah tersinggung karena kurang tidur nyenyak. Tidak hanya itu, ginjal yang dipaksa bekerja keras, membuang kelebihan gula atau garam sepanjang malam bisa memengaruhi kesehatan jantung. Tekanan darah jadi naik turun kaki, gampang bengkak karena cairan tidak terbuang sempurna di siang hari. Banyak pasien saya datang mengeluh lemas, sering jatuh, bahkan mudah sakit karena tidur tidak pernah benar-benar pulas. Padahal tidur nyenyak adalah obat alami terbaik bagi tubuh di usia senja. Karena itulah, Bapak Ibu jangan pernah menyepelekan masalah pipis malam. Mulailah perbaiki dari pola makan. Insya Allah, dengan biji-bijian alami yang tepat ginjal, kita bisa beristirahat dengan lebih tenang dan tubuh pun bangun pagi dalam keadaan segar. Sato Oatmeal Havermut. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, nguce-oce pertama yang sangat saya rekomendasikan adalah oatmeal atau havermut. Oatmeal terkenal kaya serat larut yang membantu menstabilkan kadar gula darah, terutama di malam hari. Dengan gula darah stabil, ginjal tidak perlu lembur membuang kelebihan gula melalui urin. Selain itu, oatmeal juga mengandung magnesium yang berfungsi membantu otot-otot, termasuk otot kandung kemih, menjadi lebih rileks. Kandung kemih yang tenang membuat rasa ingin pipis di malam hari berkurang secara alami. Banyak pasien lansia, saya rutin sarapan atau makan sore dengan semangkuk oatmeal hangat dicampur potongan pisang atau sedikit madu. Rasanya lembut hangat, di perut membuat tidur pun jadi lebih nyenyak. Ingat Bapak Ibu, makan oatmeal tidak harus mahal. Cukup beli oatmeal polos, seduh air hangat, tambahkan sedikit susu rendah lemak atau buah segar. Insya Allah sederhana, tapi khasiatnya luar biasa. 2 gandum utuh whole grain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selain oatmeal gandum utuh atau whole grain juga luar biasa untuk membantu tidur lebih nyenyak dan mengurangi pipis malam. Gandum utuh kaya akan serat tidak larut dan juga mengandung vitamin B kompleks yang mendukung metabolisme tetap stabil di usia senja. Serat pada gandum utuh membantu menahan penyerapan garam berlebih dari makanan lain. Garam yang berlebihan inilah yang seringkali membuat cairan menumpuk di kaki lalu berpindah ke kandung kemih saat kita tidur terlentang. Dengan rutin makan gandum utuh ginjal, Bapak Ibu tidak perlu bekerja terlalu keras membuang kelebihan garam. Gandum utuh mudah dikonsumsi. Bapak Ibu bisa memilih roti gandum murni untuk sarapan atau mengganti nasi putih dengan bubur gandum utuh hangat di sore hari. Bisa juga dibuat sandwich sederhana dengan isian sayur rebus. Ingat, kuncinya bukan makan banyak, tapi rutin 3-4 kali seminggu. Insya Allah perlahan tidur lebih nyenyak, badan pun terasa lebih ringan. 3 beras merah Bapak dan Ibu yang saya hormati. Beras merah adalah pengganti nasi putih yang sering saya anjurkan untuk pasien lansia yang ingin tidur lebih pulas dan tidak sering bolak-balik ke toilet. Kenapa beras merah baik? Karena beras merah memiliki indeks glikemik lebih rendah dibanding nasi putih, sehingga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil sepanjang malam. Kalau gula darah stabil ginjal, kita pun tidak dipaksa lembur membuang kelebihan gula lewat urin. Selain itu, beras merah juga kaya akan serat
dan vitamin B kompleks yang mendukung regenerasi energi dan menjaga metabolisme tetap berjalan lancar. Banyak pasien saya di desa mengganti nasi putih malam hari dengan nasi beras merah, porsi sedikit dicampur sayur rebus dan lauk kukus. Hasilnya, mereka merasa tidur lebih nyenyak badan, tidak mudah lemas saat bangun pagi. Tidak perlu mahal, Bapak Ibu bisa beli beras merah di pasar tradisional masak. Seperti biasa, tambahkan lauk sederhana. Insya Allah, manfaatnya luar biasa untuk ginjal dan tidur kita. Bat jagung manis Bapak dan Ibu yang saya sayangi, ngucoce keempat yang sering saya sarankan adalah jagung manis. Banyak orang hanya mengenal jagung sebagai camilan biasa. Padahal kandungan serat dan mineralnya luar biasa untuk membantu ginjal bekerja lebih ringan. Jagung manis kaya akan serat larut dan kalium 2 nutrisi penting untuk membantu tubuh membuang kelebihan natrium. Dengan natrium seimbang cairan, tidak mudah menumpuk di kaki atau berpindah ke kandung kemih saat tidur. Hasilnya, Bapak Ibu tidak perlu sering terbangun hanya untuk pipis. Jagung manis juga aman untuk kadar gula darah lansia asal dimasak tanpa tambahan gula berlebih. Banyak pasien saya rutin makan bubur jagung manis hangat di sore hari dicampur sedikit santan atau tempe kukus. Rasanya lembut hangat di perut, membuat tidur pun lebih nyenyak. Kalau ingin praktis, Bapak Ibu cukup merebus jagung manis segar, bisa dijadikan campuran sup bening atau salad hangat. Kuncinya sederhana rutin, insya Allah manfaatnya nyata. 5 quinoa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ngucoce kelima yang mungkin masih jarang dikenal adalah quinoa. Walau belum banyak dibudidayakan di Indonesia, quinoa kini mudah ditemukan di toko bahan makanan sehat. Quinoa dikenal sebagai superfood karena kandungan gizinya yang sangat lengkap. Quinoa kaya akan protein nabati, serat larut magnesium, dan zat besi yang membantu menjaga gula darah tetap stabil. Kadar gula darah yang stabil membuat ginjal tidak perlu bekerja keras membuang kelebihannya di malam hari. Selain itu, magnesium dalam quinoa juga berperan sebagai relaksan alami bagi otot, termasuk otot kandung kemih. Ini membantu mengurangi rasa ingin pipis mendadak di tengah malam yang sering mengganggu tidur Bapak Ibu. Banyak pasien lansia saya yang sudah mencoba menambahkan quinoa ke menu makan malam, biasanya dicampur dengan sup sayur salad hangat atau bubur ringan dengan irisan ayam rebus. Teksturnya lembut, rasanya netral, cocok untuk gigi lansia yang mulai melemah. Ingat Bapak Ibu, quinoa tidak perlu dimakan banyak. Cukup 2-3 sendok makan dicampur lauk sayur sudah cukup membantu tidur lebih nyenyak. Yang penting rutin dan konsisten. Insya Allah khasiatnya terasa perlahan tapi nyata. 6 biji chia. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, ngucok alami ke-6 yang sering saya rekomendasikan adalah biji chia atau chia seed. Meskipun kecil, chia seed punya manfaat besar untuk mendukung tidur nyenyak, terutama bagi lansia yang sering terbangun karena pipis malam. Chia seed kaya akan serat larut omega 3 dan magnesium. Serat larut membantu memperlambat penyerapan gula dari makanan lain sehingga kadar gula darah tetap stabil sepanjang malam. Gula darah stabil berarti ginjal. Bapak Ibu tidak perlu bekerja lembur membuang kelebihannya melalui urin. Selain itu, kandungan omega 3 dan magnesium di dalam biji chia mendukung relaksasi otot kandung kemih sehingga rasa ingin pipis mendadak bisa berkurang perlahan. Banyak pasien saya rutin membuat puding chia hangat sebelum tidur. Caranya sederhana, rendam 1-2 sendok makan biji chia di air hangat
atau susu rendah lemak, tambahkan sedikit madu atau irisan pisang. Rasanya lembut hangat di perut dan membuat tubuh terasa lebih rileks sebelum tidur. Bagi lansia yang tidak suka manis chia seed, juga bisa ditambahkan ke bubur gandum oatmeal atau salad. Kuncinya, Bapak Ibu, rutin dan sederhana. Insya Allah, tidur semakin pulas badan pun lebih segar saat bangun pagi. 7. Kacang hijau. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ngucoce ketujuh yang sering saya sarankan adalah kacang hijau. Mungkin banyak Bapak Ibu sudah mengenal kacang hijau sebagai bahan bubur tradisional, tapi sedikit yang tahu khasiatnya untuk membantu tidur lebih nyenyak dan mengurangi sering pipis malam. Kacang hijau kaya akan serat larut folat dan magnesium. Serat larut membantu memperlambat penyerapan gula darah sehingga ginjal tidak terbebani bekerja keras saat kita tidur. Sementara itu, folat mendukung regenerasi sel-sel tubuh, termasuk sel-sel pada ginjal dan saluran kemih agar tetap sehat di usia lanjut. Magnesium dalam kacang hijau juga membantu otot kandung kemih lebih rileks. Dengan otot kandung kemih yang tenang rasa ingin buang air kecil mendadak di malam hari bisa berkurang sedikit demi sedikit. Banyak pasien saya rutin makan bubur kacang hijau hangat di sore hari. Cukup direbus dengan sedikit jahe dan santan encer tanpa tambahan gula berlebih. Rasanya lembut hangat di perut membuat tubuh lebih siap beristirahat dengan pulas. Jangan lupa, Bapak Ibu makan kacang hijau tidak harus tiap hari. Cukup 2-3 kali. Seminggu pun sudah membantu menjaga ginjal tetap tenang di malam hari. Insya Allah, tidur lebih nyenyak bangun pun terasa lebih segar. Bapak dan Ibu, kunci dari semua ngukoke ini adalah rutin and sederhana. Tidak perlu makan banyak, cukup 3-4 kali seminggu sudah membantu ginjal bekerja lebih ringan. Usahakan diolah dengan cara rebus kukus atau bubur hangat, hindari gula berlebih. Bisa dikombinasikan dengan sayur rebus atau lauk rendah garam. Ingat, pola makan sederhana sering jadi rahasia besar bagi tidur yang nyenyak di usia lanjut. Insya Allah, perlahan tapi pasti tubuh akan berterima kasih. Bapak dan Ibu yang saya cintai, sering pipis malam bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja. Dengan izin Allah, mulai dari sendok pertama, ngucoc alami tubuh kita, pelan-pelan belajar beristirahat lebih tenang. Saya doakan Bapak Ibu tidur semakin nyenyak bangun pagi, badan segar hati pun lapang. Kalau tips ini bermanfaat, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.